saya dan juga anak-anak, untuk anak-anak di kelas maksudnya. Ini salah satu upaya bagaimana kita itu mau memasuki anak, maksudnya anak itu biar terbuka pola pikirnya. Jadi kita berikan stimulus-stimulus yang itu nanti bisa untuk membuka mindset, karena mau mengubah sesuatu itu menurut saya maksudnya yang perlu kita buka itu mindsetnya. Ketika mindset kok masih kekeh, egoisnya tinggi, yaitu nanti susah kita mau masuk ke dunianya anak. Ketika masuk ke dunianya anak, kita ubah mindsetnya, bahkan kita kadang menjadi seperti anak-anak itu, menjadi seperti temannya. Nah, ini mindset. Contoh ini, saya mau tanya, tidak usah malu dan sebagainya, tapi ini nanti kita jadikan sebagai salah satu contoh bagaimana membuat mindset anak itu supaya tidak terkurung dalam zona nyamannya. Contoh, tentang botol air, gelas yang penuh, ini filosofi tentang ilmu. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak? Gak apa-apa, maksudnya kita sharing aja. Saya juga butuh masukan, butuh kritik dan sebagainya. Bu Mun mungkin atau Bu Lia. Kalau Bu Lia sudah tahu, karena saya sudah pernah bilang ke Bu Lia salah satu ini filosofi ilmu ini. Gimana Bu Lia? Sampaikan aja nggak apa? Saya Bu Yeni dulu, Mbak Yeni. Menurut jenengan, ketika kita penuh, bisa dimasuki ilmu nggak? Ya. Di saat kita itu, semua orang pasti mempunyai ilmu, tapi kan kita tidak tahu kejernihan atau ibaratnya keapian ilmu itu saja ini benar apa orang. Di saat ada yang orang memberikan ilmu itu yang semula mungkin ilmunya itu kurang bagus, selalu kita kasih tambahan ilmu secara terus menerus, maka yang air yang mungkin kotor tadi, ilmunya yang kurang bagus, kurang bermanfaat, lama-lama akan menjadi bersih dan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Yeni. Itu kaitannya dengan macam-macam ilmu ya. Kalau kaitannya dengan gelas yang penuh itu, kita sebagai manusia penuh, bisa nggak dimasuk ilmu? Maksudnya pikiran ini kebuak gitu, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, saya menjumpai ini di anak-anak. Jadi anak-anak itu gini, Pak, mau kayak Pak kakak dan sebagainya. Nah, terus saya bilang ke mereka, ketika gelas itu penuh, bisa digunakan nggak air-air yang ada di dalam gelas itu? Ya, maksudnya ketika itu penuh, airnya bisa untuk menyirami nggak? Bisa. Kalau nggak di dalam gelas? Kalau nggak. Terus untuk bisa diminum bisa nggak? Kalau nggak? Nah, kayak menyiram tanaman, diminum, itu kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika, maaf, ini kita dapat ilmu, kok enggak kita manfaatkan? Ya wis numpuk. Tetapi ketika kita mau menularkan, mau mengaplikasikan, gelasnya kan rojok elang rojok orang. Jadi kita nanti dapat ilmu banyak terus. Karena sudah teraplikasikan, kita jadi terbiasa. Dan otak kita yang tadinya penuh, itu kan iso mikir sing liyane, kasarannya kayak gitu. Ada gambaran ya? Nah, itu kemarin saya buka, ya maksudnya beberapa kali buka mindset anak itu seperti itu. Jadi ketika kita mau masuk, mau masih materi, anak ki memang ada yang senang, ada yang enggak, itu wajar karena dislike and like itu ya. Tapi bagaimana cara kita untuk memasuki pikiran mereka, hati mereka, supaya mereka itu bisa paling tidak terbuka mindsetnya. Kalau sudah seperti ini kan, oh iya berarti kita janiki ono batasannya. Ini bagaimana cara kita mengelola batasan itu? Ada orang-orang yang bilang Allah itu memberikan kita itu terbatas. Memang terbatas, tetapi kalau kita membatasi diri kita sendiri, ya wes, selamanya kita itu akan merasa wah terbatas, aku raiso, aku terbatas raiso dan sebagainya. Nah itu kurang lebihnya di awal kita membuka mindset anak-anak itu nanti untuk peningkatan literasi dan
numerasi. Jadi lebih ke membuka hati dan pikiran supaya mereka bisa. Mereka itu sebenarnya bisa kayak gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah masuk ke konsep literasi dan numerasi. Yang kedua ini. Nah, ini mau masuk ke konsep literasi dan numerasi. Sekarang yang di tengah itu kita temukan namanya apa? Yang di tengah putus-putus itu namanya marka. Terus mengapa ada marka? Untuk membatasi antara yang jalan dari Kiri. Kanan. kiri dan Ya, untuk membatasi tengah-tengah antara jalan yang kiri ke sana dan kanan ke sini biar nggak nabrak gitu ya. Terus selain itu untuk apa? Untuk apa? Penuntun. Ketika malam mripate rabun kayak saya gini, nek rano marka kadang jenjanyaan ya, maksudnya nggak lihat jalan ya bisa. Untuk apa lagi? Ada yang berpikiran itu sebuah peraturan nggak? Ya. Ya, ketika kita melanggar marka, kira-kira dari arah lawanan nanti bisa menabrak kita nggak? Bisa. Bisa. Nah ini maksudnya konsep ya, maksudnya nanti kita masuk ke konsep apa itu literasi dan numerasi. Setelah kita tahu menemukan itu apa, terus kita kan mulai berpikir nih, oh itu ternyata marka, garis tengah, pembatas antara kanan dan kiri. Oh itu peraturan tidak boleh kita lewati. Ketika kita lewati nanti bisa fatal, kecelakaan dan sebagainya. Terus setelah kita tahu itu, kita lakukan menabrak apa tetap di kiri? Maksudnya nyalip apa tetap di kiri? Ya, tadi kan kita sudah tahu. Terus sudah menemukan dulu. Kemudian kita sudah tahu itu marka. Nah, kegunaan marka juga kita tadi sudah tahu sebagai pembatas, sebagai aturan dan sebagainya. Nah, terus penerapannya ketika kita menggunakan sepeda atau mobil, ketika kita menabrak marka, boleh apa enggak? Penerapannya? Nah, ketika ya betul sekali. Nah ini terima kasih Bu ya. Ini contoh-contoh diskusi yang menyebabkan berdampak kepada anak-anak nanti bisa menemukan sesuatu yang akhirnya itu mereka di kehidupan sehari-hari itu mengaplikasikannya. Ini konsepnya. Jadi pertama tadi kita kan menemukan. Setelah menemukan kita cari tahu apa itu marka. Nah setelah tahu pasti kan pengen kepo lagi nih. Kok ono marka ya, kok ono sing putus-putus ya, kok ono sing lurus dan sebagainya. Nah, itu untuk apa ya dan sebagainya. Nah, terus kita gabungkan dengan filosofi yang tentang peraturan. Ketika peraturan itu dilanggar, ya akan bahaya. Akibatnya bisa fatal, kecelakaan dan sebagainya. Tapi ketika kita tetap berada di garis lurus itu, ada batasan peraturan tadi, ya insya Allah nanti kita akan aman. Kalaupun tidak aman, ada orang yang lain yang menyalahi. Tapi kita apa yang harus kita lakukan? Nah kayak gitu dihubungkan supaya nanti mereka di kehidupan sehari-hari itu ada gambaran. Oh ternyata kita harus sabar ya, nggak boleh nyelip dan sebagainya. Nah anak-anak itu pernah bilang gini, Pak kok sabar banget Pak? Terus akhirnya gini, saya itu literasi ya nang. Coba dilihat di Al-Quran ada berapa ratus yang diucapkan sabar. Nah saya gitu kan, jadi mengapa sampai sekarang saya sabar itu karena saya literasi juga. Bukan saya ini aku langsung sabar enggak, tapi dulu saya itu ya ngamukan. Sama teman-teman BEM itu ya. Yo pokoknya orang iso pokoknya dan sebagainya itu dulu. Tapi setelah literasi dari ilmu-ilmu itu, oh ternyata ya maksudnya ada proses kesini yang nantinya anak-anak itu bisa menerapkan sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dan tentunya
dengan pedoman, karena Al-Quran itu kan al-huda. Nah itu kan pedoman, itu untuk kita hidup di dunia yang nantinya selanjutnya di akhirat kan kayak gitu. Nah itu kita hubungkan, jadi anak-anak itu nanti akan dapat banyak sesuatu selain kita yang ngomong. Nah ada praktek-praktek dan sebagainya yang nantinya juga itu bisa meningkatkan anak-anak. Nah itu tentang konsep literasi dan numerasi. Ini yang pertama, nanti anak-anak dan kita juga, termasuk kita itu harusnya juga butuh literasi dan numerasi loh. Bukan hanya anak yang belajar, tapi kemarin Bunita diskusi panjang itu kita juga harus meliterasikan diri, karena syarat salah satu meningkatkan literasi ya gurunya dulu harus pandai literasi dan numerasi. Kalau gurunya tidak, nah ini nanti kita bisa menyesatkan anak seperti yang kemarin kita diskusikan, ketika konsep itu tidak tertanam sejak awal, di berikutnya ketika ingatan dia tinggi di kehidupan sehari-hari nanti bisa tersesat selamanya. Ini mengapa konsep dasar literasi dan numerasi itu perlu, karena karena anak itu nanti akan hidup di kehidupan yang nyata, bukan hanya di pembelajaran materi dan sebagainya. Itu sampai di sini sudah ada gambaran apa belum Ibu? Atau ada yang tanya atau menyanggah dari apa yang saya sampaikan? Enggak apa-apa Masnya, ini kita bukan merasa benar dan sebagainya, tapi kita sharing gitu. Monggo. Bapak Ibu. Kalau masalah materi selanjutnya, tugas-tugas itu insya Allah panjenengan sudah mahir, karena nanti itu kita laksanakan sehari-hari, jadi insya Allah kita sudah paham. Hanya saja ada sesuatu sedikit yang kita tambah supaya pembelajaran kita menjadi bisa meningkatkan literasi dan numerasinya seperti itu. Monggo, ini dulu ada yang mau disampaikan? Kalau saya ambil simpulan sementara, bukan simpulan akhir ya, sampai di sini. Ya. Ketika kita kurang sabar, bisa dikatakan kurang literasi. Iya benar. Iya. Benar ini. Ketika kita kurang tegas, kita juga dikatakan kurang literasi. Jadi literasi itu menempatkan kita menempatkan posisi di mana kita mesti bertindak sesuai dengan konteksnya. Itu akibat atau dampak dari kita banyak literasi, baik itu literasi membaca kesempatan, membaca lingkungan yang kita hadapi, membaca teks yang berupa tulisan ataupun apapun itu, bahkan pada finalnya mempelajari Al-Quran sebagai kitab kita, karena semua masalah yang kita hadapi itu tercover dalam Al-Quran itu. Begitu nih Bapak. Kalau saya menangkap simpulan sementaranya begitu, betul kan jika saya salah? Ya, terima kasih Bapak Bu. Ibu semuanya. Ya, sebelum ke saya, monggo Bapak Ibu, kalau ada beda pendapat nggak masalah. Maksudnya ini kita beda itu wajar, tapi bersama-sama untuk nantinya bisa benar itu ya kadang susah. Ego kita tinggi. Nah, ini kita bersama-sama, walaupun beda tapi oh ya ternyata benar, ternyata. Nah itu seperti itu. Monggo dari Bapak Ibu yang lain ada yang disampaikan? Bumun mungkin? Iya, kalau semua bicara tentang keadaan masing-masing, maksudnya sesuai dengan yang diterima atau masalah yang maksudnya timbul karena ada penjelasan begitu ya, karena sini terus kemudian tembung begitu ya, kemudian diterapkan pada diri saya ya, tadi yang saya terima begitu, kemudian saya juga coba apa yang saya bicarakan itu sesuai dengan konteks yang saya hadapi begitu, sesuai dengan diri saya. Kalau panjenengan semua bisa begitu, saya yakin nanti pastinya akan timbul semacam oh saya paham tentang jenengan, oh jenengan paham tentang saya, dan pada akhirnya mengerucut pada satu pemahaman universal di mana kita itu hidup bersama itu mesti gimana nih, mesti menempatkan seperti apa nih, karena kita saling membuka diri. Tapi kalau panjenengan semua
ini kesempatan untuk bisa membuka. Ya, dilewatkan aja, yang akan berhenti pada kebutaan saya untuk bisa memahami, dan juga panjenengan berhenti pada masalah yang panjenengan tidak ungkapkan, atau jenengan aduh manut aja, itu juga nggak baik loh, kurang literasi juga, betul nggak Pak? Ya. Nah, Iya. jangan jawab dulu. Ya, makanya sebelum ada yang ingin menyangkal dulu, nggak apa-apa. Maksudnya beda nggak apa-apa. Neng awal dewi tetap sayang gitu. Maksudnya ini kayak gitu. Ya sayang sebagai keluarga besar, gitu ya. Artinya nanti kita kalau masih seperti itu kan bisa bersama-sama memajukan. Tapi kalau belum seperti itu, wah ngopo yo ora podo aku wis ora sah bolongan dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan menghambat juga kayak gitu. Nah, monggo. Dengan yang punya pandangan beda, kita sampai sharing, tapi dapat maknanya nanti kayak gitu. Monggo. Apa satu-satu seperti kemarin? Sistemnya sini gitu Pak. Iya baik. Baik, satu-satu nggak apa-apa ya. Kita sharing sesuai apa yang sesuai apa yang sudah kita dapatkan dari Bu Suci mungkin tentang tadi bagaimana Bu? Lanjut. Ini terima kasih bagi ini ada buka baru, maksudnya ada sesuatu yang baru yang bisa kita dapat. Nanti kita simpulkan bahwa literasi itu ya gini-gini tuh, maksudnya ini termasuk peningkatan literasi. Bu Yeni sebentar, Bu Mun dulu. Terakhir aja. Oh, terakhir aja. Lakukan apa ini? Ya, nggak apa-apa. Dengan banyak bedanya dengan kita, nggak apa-apa masnya, tapi itu nanti kita bisa jadikan sesuatu yang banyak budaya, banyak kita dalam peningkatannya, jadi jalan keluar banyak gitu. Monggo Bu. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang memberikan diri saya. Dari awal pertama tadi saya mendengar Pak Anas menyampaikan itu, saya malah oh berarti saya kurang literasi itu satu. Jadi itu langsung iya. Terus saya semakin apa ya berusaha untuk lebih memahamkan lagi tentang literasi. Oh ternyata literasi itu memang luas sekali. Jadi nggak hanya sekedar membaca itu literasi itu tidak. Jadi setiap hal, setiap kejadian, setiap apapun yang kita alami itu sebenarnya juga salah satu apa ya kesempatan untuk kita itu meningkatkan literasi kita gitu. Jadi saya setuju sih sebenarnya untuk ketika kita mungkin kurang sabar, ketika kita mungkin apa ya perilaku kita itu jadi kurang pas gitu, ya mungkin ada benarnya karena kita kurang literasi ya, kurang istilahnya itu memahami untuk hal-hal bagaimana atau sebaiknya yang seharusnya dilakukan atau bagaimana atau seharusnya sikap kita ketika menghadapi hal-hal yang mungkin kurang pas seperti itu. Jadi secara apa ya, secara umum saya cenderung setuju kalau memang ya ketika kita kurang literasi maka nanti dampaknya ya akan sangat banyak, termasuk yaitu tadi kurang sabar iya. Ya nanti ada sesuatu tentang sabar dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Mun. Kemudian Bu Yeni dulu. Enggak masalah karena tadi saya sudah menyebutkan di awal kita beda nggak apa-apa, tapi nanti ada sesuatu yang kita temukan di situ untuk bagaimana meningkatkan kita bersama-sama untuk meningkatkan literasi dan literasi yang ada di SD kita. Itu begini, monggo begini. Sebelumnya jangan dikira nggak nambah literasi kita Bu Yeni. Jenengan bilang ilmu yang nggak baik nanti akan kesentak. Saya juga ngibaratin gitu tadi. Andai kata gelas tadi warnanya hijau disentuh terus dengan yang itu tidak, tetapi hijau itu apakah masuk ilmu ataukah menurut kita itu ilmu tapi sebenarnya itu enggak ilmu ya. Kita jadi juga meningkat karena jenengan buka wacana baru gitu loh. Maksudnya itu menurut jenengan selenco tapi menurut kami itu kontribusi besar untuk peningkatan kita. Jadi
kita melihat itu ilmu itu yang seperti apa. Kita melihat gajah dari sisi depan itu oh binatang yang telalaikan besar. Kita lihat dari samping oh binatang perutnya lebar kan kayak gitu. Jadinya nggak bisa kita hanya menilai atau membuat ilmu itu dari depan gajahnya aja, tapi jadinya memberikan sumbangsih iki loh sisi buntutnya gajah ini kayak ngene, jadinya jadi semakin kompleks apa yang kita punya. Orang selencong itu literasi juga kalau saya. Ya betul yang disampaikan Ibu Nur. Monggo Bu Yeni disampaikan. Nggak apa-apa, beda kita nggak apa-apa. Karena memang beda dengan perempuan, saya laki-laki. Itu salah satu beda yang nyata loh. Ya monggo Bu Yeni. Literasi maupun numerasi itu memang penting bagi kita semua, bukan untuk guru tok loh ya. Itu penting sekali karena apabila kita mungkin saya gede-gede, saya jadi guru, apabila kita itu tidak bisa membaca situasi, situasinya saya ribet kaya ngene kok wis mulai kaya ngene, maka literasi dan numerasi itu memang sangat penting sekali. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, penting sekali dalam penyelesaian masalah. Besok ketika ada masalah, ketika kita sudah bertambah literasi kita, insya Allah enak kita itu menyelesaikan masalah itu enak gitu loh. Dengan hati yang lapang, pikiran yang banyak gitu, nanti enak. Terima kasih Bu Yeni. Terus Bu Ulnya, monggo. Iya. Sudah gilirannya wis toh. Enggak Bu, iya. Nggak usah nangis. Mama Dede. Alhamdulillah nanti keluar mana jadi. Ya, kalau saya sepakat dengan tadi yang dikatakan bahwa sabar, kalau kurang sabar itu karena kurang literasi. Ya memang benar seperti itu, tapi kalau menurut saya itu karena pengalaman juga, pengalaman yang membentuk bagaimana orang itu menjadi seperti itu ketika jadi karakter. Jadi kadang kan ada orang yang ketika ditimpa suatu masalah seperti ini sudah ngeluh begitu, ada yang ditimpa seperti ini masih biasa aja, ada yang sudah ditimpa seperti ini masih biasa aja. Nah itu kan semua orang beda-beda. Nah dari kenapa kok bisa beda-beda? Ya karena memang pengalaman yang membentuk seperti itu, apa yang sudah dia hadapi itu akan bentuk seperti itu. Terus tadi literasi yang bersumber dari Al-Quran. Kenapa kok saya sepakat dengan Pak Anas, kenapa kok yang dirujuk adalah Al-Quran? Karena memang tadi seperti yang dikatakan Bu Herlin, Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu di dunia begitu. Kalaupun saya pernah baca ketika kita ada suatu masalah apapun, kita coba dekap Al-Quran dengan tenang, kemudian kita ada masalah apa, kemudian bukalah secara acak Al-Quran dan insya Allah itu nanti akan dibuka bahwa apa yang ada di dalam hati kita, apa yang akan kita tanyakan itu nanti akan pas dengan, walaupun secara acak nanti ayat itu akan ada yang masuk ke diri kita gitu. Saya pernah membaca seperti itu. Solusi ya, kayak solusi. Iya, kayak solusi dari permasalahan kita, walaupun kita bukanya Al-Quran secara acak, tetapi ketika kita bukanya itu benar-benar dari lubuk hati yang terdalam bahwa niat ingin menyelesaikan suatu masalah dengan perantara Al-Quran itu ya insya Allah akan tercapai begitu. Nah tapi kenapa tadi Bu Herlin kan tidak sepakat bahwa itu rujukannya hanya Al-Quran deh. Kalau saya ya memang Al-Quran itu jadinya memang kalau bisa ya ketika membaca literasi yang ini karena kadang-kadang kalau kita lihat sekarang literasi itu banyak ya, apalagi sumber dari HP. Padahal HP itu tidak selamanya yang tertulis di situ itu benar gitu. Nah kalau saya lebih baik ya kembali lagi dari segi ini, tapi kita juga harus tahu bahwa literasi yang ditulis oleh orang itu benar-benar sumbernya itu benar adanya, ya gitu. Karena memang sumber dari segala sumber adalah Al-Quran. Jadi kalau menurut saya ya itu tadi, itu aja udah cukup. Terima kasih Bu Lia.
tambah lagi kan kita tadi Bulia menyampaikan ada pengalaman. Nah, pengalaman termasuk salah satu nanti kita meningkatkan literasi. Jadi kita dengan pengalaman kita itu ketika menghadapi sesuatu yang sama dan sebagainya itu kita sudah dapat pengalaman. Nah, betul seperti yang disampaikan Bu Ulia tadi, Bu Yeni ada penyelesaian, betul. Terus ini ada pengalaman lagi, benar kan? Pengalaman itu penting nggak? Nah, salah satu penting untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Baik, terima kasih. Tapi satu lagi, Bu Ulia ada Al-Quran dan hadis. Nah, nanti nggak usah saya terangkan, saya itu menjadi pikiran jenengan. Loh, ini membuka, maaf saya tidak mengecoh, tidak bagaimana, tapi kita buka bersama. Kosong ya, dia buka bersama. Enggak, kita membuka mindset kita bersama supaya nanti kita dapat banyak sumber, dan dari sumber itu kita bisa menentukan bagaimana masalah kita ini dihadapi dan sebagainya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Terima kasih Bu Jim. Enggak saya sepakat tadi kalau literasi itu untuk melatih kesabaran, itu pun untuk diri saya sendiri. Selama ini saya mungkin juga belum bisa sabar, saya juga harus belajar untuk literasi. Dan literasi sendiri itu kan juga untuk memecahkan masalah-masalah sehari-hari juga. Dan saya sendiri pun gitu, saya juga belum bisa untuk memecahkan masalah saya sendiri. Dan saya juga harus belajar untuk itu, belajar literasi dan kegiatan refleksi diri saya juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tambah lagi, ini mengarah loh, secara tidak langsung saya nggak mengarahkan tapi mengarah sendiri. Ada refleksi. Nah, ini salah satu nanti untuk meningkatkan literasi juga. Tadi ada penyelesaian masalah, ada pengalaman, ada refleksi. Nah, refleksi ini penting. Seperti ini kan, maaf kita diskusi sharing bersama, tapi ini kan salah satu refleksi juga untuk kita dan juga kebersamaan. Nah, ini nanti kita ambil kesimpulannya apa literasi. Saya sudah bingung ini. Bu Nina, mangga Bu Nina. Terakhir. Satu lagi Pak, kan sudah berarti. Terakhir. Oke, izin menjawab Pak. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain atau sama, saya kurang tahu nggih. Karena tadi saya izin sebentar. Kalau masalah literasi apakah berhubungan dengan sabar? Secara otomatis bisa. Karena literasi sebenarnya tidak hanya membaca, tetapi kita belajar satu mendengar pengalaman orang. Oh, sabarnya orang tuh seperti apa sih? Kan tidak harus membaca buku. Sabar adalah kan tidak. Oh, sabarnya Pak Anas seperti ini, kita bisa belajar. Kan terkadang saya pribadi kan kadang yuk kurang sabar, kadang yuk iso sabar, sadang kesabaran. Nah, dari situ kan ternyata kadang kita dalam menyelesaikan masalah itu memang betul. Ketika kita mendapatkan masalah tanpa pengalaman itu pasti sulit diselesaikan. Makanya kita kadang butuh sharing sama teman. Seperti saya kadang nemui Pak Anas, nemui Bapak Ibu guru yang lain. Saya punya murid seperti ini, saya harus bagaimana? Nambah lagi kan Pak literasinya. Oh, ternyata seperti ini bahwa saya itu. Nah, betul sama Bu Jumi, kadang kita butuh refleksi. Kadang iki sing salah aku apa muridnya. Padahal kalau murid salah, sebenarnya salahnya dari gurunya. Jadi kadang masalah itu memang siswa masalahnya, tapi akar masalahnya dari gurunya. Jadi kalau saya sih akhirnya gini, mari kita bareng-bareng kita bangun bonding sama anak dengan cara apa? Kalau ada masalah di kelas ataupun apa, kita sharing bareng-bareng. Namanya kelas 1 sampai kelas 6 itu kan murid kita semua. Jadi ada masalah di kelas manapun itu jadi masalah kita bersama. Itu aja dari saya Pak Anas. Terima kasih Bu Nita, penutup yang super. Ada kata bersama-sama. Nah, inilah intinya gini. Mohon maaf saya bukan kok mengecoh jenengan terus ngajarin jenengan, enggak, tapi kita sharing supaya nanti kita menemukan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan siswa yang dimulai dari kita bersama. Jadi ketika kita sendiri-sendiri gini, saya dengan kelas 5 sendiri, terus kelas 1 dan 2 sampai 6 sendiri, gak bisa. Karena yang dinilai hanya kelas 5. Apakah menjadi tanggung jawab sendiri? Harusnya tidak. Nah, makanya itu kemarin Bu Rita sudah menyampaikan secara rinci
Terus saya menyampaikan intinya persiapannya adalah dari kelas 1 sampai kelas 4 dan 5. Ketika itu mau dinilai secara nasional yang menjadi sampling kelas 5, nah ini yang perlu kita tingkatkan bersama-sama. Jadi di dalam pembelajaran kita pun nanti mari kita meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Caranya banyak sekali, di PMM ada khusus yaitu ya Bu Nita kemarin sudah mempraktekkan. Nah harapan saya gini, modul yang panjenengan bawa terus ada soal yang dengan bawa itu nanti bisa jadi satu karya di PMM, boleh di literasinya, boleh di numerasinya. Artinya satu kerja kita dapat beberapa seperti itu. Itu pengantar. Sekarang kita kembali lagi ke masalah yang tadi, intinya tentang literasi. Terima kasih masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Itu menambah wawasan saya juga. Karena di sini saya bukan narasumber, tapi bagaimana kita mendapatkan sumber dari bersumber-sumber yang akhirnya kita dapat banyak sumber. Itu salah satu literasi dan numerasi. Ya ini tadi seperti ini. Anak-anak pun sama, ketika mereka diskusi, ketika mereka punya masalah, itu salah satu pengalaman literasi yang mereka punya. Jadi ketika nanti di selanjutnya mereka punya masalah, harapannya mereka sudah bisa menyelesaikannya sesuai dengan apa yang kodrat, maksudnya sesuai dengan apa yang diperintahkan seperti itu. Itu gambarannya. Nah tadi saya menilik ada yang beda. Terima kasih karena benar. Maaf, contoh saya mencontohkan bundur, maaf Ibu. Ketika orang tidak tahu, bundur itu orangnya galak, tegas dan sebagainya. Tapi bayangkan semua orang di sekolah ini seperti saya, apa yang terjadi? Di monggo. Oh iya, monggo. Ini seperti saya semua. ya atau sebaliknya. Kira-kira apa yang terjadi dengan sekolah ini? Sering terjadi Nah, salah satunya itu anak-anak sering terjadi perselisihan. Bayangkan semuanya seperti Bu Yeni, maaf ya Bu, ini maksudnya kita sudah tahu lah, maksudnya individu kita masing-masing kita sudah tahu. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak? Bisa jadi anak-anak belum waktunya pulang sudah lari karena takut dengan Bu Yeni. Ini maksudnya maaf saya nyata apa enggak? Bisa nyata enggak? Bisa. Nah ini mengapa perlu ada seperti Bu Nur, perlu ada seperti Bu Yeni, saya, Bu Lia dan panjenengan semua yang ada di sini. Ini saling melengkapi. Maaf, saya ketika sudah tidak ada yang tegas, ya maaf saya harus tegas tapi sesuai dengan aturan yang ada. Karena di sini masih ada Bu Nur, Bu Yeni, Bu Nita dan semuanya yang ada karakter tegasnya. Ya udah saya ngimbangi, maksudnya supaya ini tetap bisa jalan semuanya. Ketika Bu Yeni nyeneni KB, nah aku melu nyeneni, Bu Lia melu nyeneni aku dan sebagainya. Akhirnya ini yang nanti bisa nggak seimbang. Tapi seimbang itu nggak harus sama. Tapi ada yang tegas, ada yang sabar, ada yang dalam menghadapi sesuatu pun sama. Artinya tadi Bu Edin, terima kasih, sesuai dengan sumber. Maaf, ini saya mencontohkan lagi, bukan berarti keluar dari jalur, tapi ini saya mencontohkan. Nabi Muhammad tahu ya? Tahu. Terus Abu Bakar As-Siddiq keras atau lembut? Abu Bakar As-Siddiq keras. Karakternya gimana? Keras. Umar karakternya keras. Pinter nggak? Nah, mereka bertiga dulu. Tiga dulu ini beda nggak? Beda. Tapi tujuan mereka apa? Tujuan mereka dan kebersamaan mereka setujuan nggak? Nah, ini kita dicontohkan, maksudnya dengan adanya bagaimana Nabi kita, kemudian bagaimana sahabat-sahabatnya dengan karakter-karakter tertentu. Ini sumbernya juga Bu Erin mungkin pernah membaca sumber yang itu mengarah ke situ. Jadi tidak semuanya sahabat itu sabar. Ketika Nabi dicelakai, ada Abu Bakar yang langsung strength dan sebagainya. Nah, itu tapi tujuannya kan lurus, maksudnya sama gitu loh. Semuanya untuk bagaimana supaya kita nanti
bisa hidup sejahtera di setelah dunia nanti, kan seperti itu. Ini contohnya. Jadi inilah kita, inilah kebersamaan kita, berbeda-beda tetapi satu tujuan, tetap bersama. Itu seputar pembuka mindset sedikit apa ya tadi ya? Ya, semoga kita ada sedikit wawasan bagaimana meningkatkan literasi itu. Ternyata bukan hanya muridnya yang dijejel, tapi bagaimana kita. Karena kapan itu saya dengan Bu Jun sudah pernah menyampaikan, di situ ada tahap-tahap literasi dan numerasi kita. Salah ada, pokoknya ada 4. Di rapor kita juga ada 4 ya Bu. Mahir, cakap, terus yang 2 oranye itu sama yang merah itu perlu interferensi ya. Interferensi. Nah itu rapor kita alhamdulillah sudah berada di hijau. Tetapi apakah perlu kita meningkatkan? Perlu. Nah ini yang belum biru, karena belum mahir itu. Makanya nanti kita bersama-sama mari kita tingkatkan literasi dan numerasi yang ada di SD kita. Nah salah satunya tadi saya sudah usul, maksudnya salah satu usulan, mari kita bersama-sama bentuk lingkungan di luar kelas boleh atau di dalam kelas yang itu nanti bisa meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Karena secara tidak langsung ternyata setelah saya berkunjung salah satu sekolah itu, siswanya menjadi meningkat literasi dan numerasinya. Yang mulanya tidak berani dengan guru, tapi karena mereka di lingkungannya itu ada sesuatu yang membentuk mereka menjadi meningkatkan literasi dan numerasi, akhirnya bisa meningkat. Nah ini salah satunya mungkin fokus kita, tapi nanti kita bicarakan karena itu hanya usulan. Nanti kita sepakati bersama-sama bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi.